Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital dari kelas 2A program studi S1 Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Adapun anggota kami terdiri dari saya sendiri, Hifzan Zikri, Kausar Kestik Anindito, Ayesi Kurniasari, dan Denis Safitri. Di sini kami akan membawakan materi mengenai perkembangan ekonomi digital di dunia dan di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di dunia. Ekspansi ekonomi digital menciptakan banyak peluang ekonomi baru. Namun, pekerja dengan keterampilan digital terbatas akan kesulitan apabila tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Perusahaan lokal akan menghadapi persaingan yang ketat dari digitalisasi domestik dan asing, dan berbagai pekerjaan akan hilang atau tergantikan. Hal ini tergantung pada tingkat perkembangan dan kesiapan digital negara dan pemangku kepentingan. Juga kebijakan yang diadopsi dan dilaksanakan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dampak pada penciptaan dan penangkapan nilai dipertimbangkan di beberapa dimensi ekonomi, seperti produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja, pendapatan, dan perdagangan. Untuk pelaku yang berbeda, contohnya seperti pekerja, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, platform, dan pemerintah, dan untuk berbagai komponen ekonomi digital. Ukur nilai dalam ekonomi digital. Mengukur ekonomi digital dan penciptaan dan penangkapan nilai terkait penuh dengan kesulitan. Pertama, tidak ada definisi ekonomi digital yang diterima secara luas. Kedua, statistik yang dapat diandalkan tentang komponen dan dimensi utamanya, terutama di negara berkembang, masih sangat kurang. Bergantung pada definisi, perkiraan ukuran kisaran ekonomi digital dari 4,5 hingga 15,5% dari PDB dunia. Nilai tambah di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, Amerika Serikat dan Cina bersama-sama menyumbang hampir 40% dari total PDB dunia. Namun, sebagai bagian dari PDB, sektor ini adalah yang terbesar di Provinsi Taiwan di Cina, Irlandia, dan Malaysia. Lapangan kerja global di sektor TIK meningkat dari 34 juta pada 2010 menjadi 39 juta pada 2015 dengan layanan komputer menyumbang porsi terbesar 38%. Pangsa sektor TIK dalam total pekerjaan naik selama periode yang sama dari 1,8% menjadi 2%. Pada dekade terakhir, ekspor global dan layanan TIK yang dapat diberikan secara digital tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor layanan secara keseluruhan yang mencerminkan peningkatan digitalisasi ekonomi dunia. Pada tahun 2018, ekspor layanan yang dapat dikirimkan secara digital berjumlah 2,9 triliun US dollar atau 50% dari ekspor jasa global. Slide berikutnya akan dibawakan oleh saudara Anindito. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan yang berkembang dari platform digital yang memiliki integrasi global. Platform digital semakin penting dalam ekonomi dunia. Nilai gabungan dari perusahaan platform dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 juta dolar diperkirakan mencapai lebih dari 7 triliun dolar pada tahun 2017 dan meningkat 67% lebih tinggi daripada tahun 2015. Artinya, semakin cepat pada perubahan zaman, semakin canggihnya teknologi dikarenakan penting adanya platform digital. Maka dengan ada perkembangan ini, kita bisa bahwa menciptakan dan menerapkan digital untuk bisnis sama saja seperti mendukung transformasi digital serta pertumbuhan perusahaan. Meskipun digital marketing juga memiliki tantangan yang cukup berat, namun banyak pengusaha dan pebisnisnya sepakat bahwa digital sangat penting bagi pertumbuhan bisnis dan perusahaan mereka. Ada beberapa platform digital global telah mencapai posisi pasar yang sangat kuat di beberapa daerah. Yang pertama itu Google. Google yang didirikan oleh Sundar Pichai memiliki sekitar 90% pasar untuk pencarian internet. Yang kedua itu ada Facebook. Facebook yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg menyumbang 2/3 dari pasar media sosial global dan merupakan platform media sosial teratas di lebih dari 90% ekonomi dunia. Yang ketiga itu ada Amazon. Jeff Bezos selaku pemilik Amazon membanggakan hampir 40% bagian dari aktivitas retail online dunia dan Amazon Web Service-nya menyumbang pangsa serupa dan pasar layanan infrastruktur cloud global dan masih banyak lainnya seperti. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat atau diketahui dari banyaknya e-commerce yang menjamur di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia digital ini terbilang cukup pesat. Banyak startup di Indonesia yang bermunculan dan menawarkan inovasi-inovasi untuk memudahkan aktivitas kita. Mulai dari ojek online, ada travel, hingga perusahaan e-commerce yang turut meramaikan perekonomian digital di Indonesia. E-commerce itu merupakan salah satu digital bisnis yang banyak digunakan di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market share sendiri di Indonesia. Tetapi bertahan di bidang ini tidaklah mudah, karena persaingannya juga cukup tinggi. Di era serba digital saat ini, akan ketinggalan zaman jika tidak memanfaatkan digitalisasi untuk berusaha. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sangat susah bagi kita melakukan aktivitas di luar rumah, karena kita mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu menjaga jarak atau social distancing. Maka saat ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi digital. Banyak keuntungan yang akan diperoleh UMKM yang mampu bertransformasi dengan digitalisasi. Antara lain terciptanya efisiensi yang semakin memudahkan pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya, seperti efisiensi biaya dan kemudahan berpromosi. Saat ini promosi dapat dilakukan melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kehadiran para pelaku UMKM merupakan bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia karena menjadi salah satu motor penggerak terbesar. Digitalisasi UMKM memang menjadi jalan keluar yang menjanjikan, tetapi untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat terlibat dalam proses digitalisasi harus diakui tidaklah mudah. Karena membiasakan pelaku UMKM terbiasa masuk dalam ekosistem digital bukan tidak mungkin akan menemui berbagai kendala dan juga masalah. Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat sekitar 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon di Indonesia. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan juga chatting, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet ini, terlebih lagi e-commerce, sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang. Berbicara mengenai industri ini memang tidak semata berbicara jual beli barang dan jasa via internet, tetapi ada industri lain yang terhubung di dalamnya, seperti penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat industri e-commerce harus dikawal agar mampu mendorong laju perekonomian nasional. Peluang dan tantangan bisnis di era digital saat ini. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis, namun lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini yang terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Akan tetapi, sebelum mencari strategi, pembisnis harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini. Berikut penjelasannya. Tantangan yang ke-1 yaitu transformasi digital.
Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis yang tinggi dan pantang menyerah. Yang kedua yaitu kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Pemilik bisnis dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu menggunakannya. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara tepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Pemilik bisnis juga dituntut untuk berpikir out of the box agar dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan tidak biasa. Namun, tantangan ini justru bisa bermanfaat di masa depan. Usaha-usaha yang dilakukan pemilik bisnis untuk terus berinovasi akan meningkatkan pengetahuan mengenai pasar serta produk dan tentu saja hal ini mampu memberikan keuntungan yang lebih maksimal ke depannya. Yang kelima yaitu persaingan semakin tinggi. Lagi-lagi, teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalani kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Dan tentu saja, sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang keenam yaitu ada zero surveillance. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak jauh. Cukup dengan menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawan hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalani komunikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.